Refleksi 10 tahun kepemimpinan Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M. Pasaribu, Sarjana Hukum. Tepatnya tanggal 12 Agustus 2010 adalah awal dari sebuah perjuangan dan pengabdian yang ditandai dengan sebuah pelantikan Bupati Tapanuli Selatan periode 2010-2015, Syahrul M. Pasaribu, Sarjana Hukum, dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Insinyur Aldin Srapolo Siregar, yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemudian pelantikan periode kedua Bupati Tapanuli Selatan, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2016, Syahrul M. Pasaribu, Sarjana Hukum, dan Wakil Bupati Insinyur Aswin Effendi Siregar MM. Diawali dengan orientasi tugas untuk melihat lebih jauh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan masyarakat. Ternyata ditemukan PR yang terlalu berat ketika dilihat dari defisitnya anggaran yang terlalu besar yang pada gilirannya mendapat opini disclaimer atau tidak wajar. Berangkat dari dinamika tugas yang sangat menantang itu, Bupati Syahrul M. Pasaribu bergerak cepat untuk mengalahkan yang lambat, mencari solusi-solusi bijak yang harus di-follow up, melakukan reorientasi untuk merubah mindset dan culture set aparatur, menabrak tradisi yang tidak perlu lagi dipertahankan. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan sepenuhnya Hajjah Saufialina Syahrul M. Pasaribu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK yang tak pernah lelah berjuang dalam memotivasi pembinaan masyarakat. Kemudian beliau bergegas untuk melakukan reposisi dengan mengedepankan kearifan untuk membentuk teamwork yang solid menjadi super team dan bukan Superman. Lebih jauh dari itu, mengambil langkah reorganisasi menjadi organisasi yang kuat yang mampu menjawab tantangan-tantangan ke depan dengan pola hemat struktur kaya fungsi. Di samping itu juga, beliau melakukan revitalisasi yang diawali dengan perbaikan perencanaan atau planning yang lebih mengedepankan konsep input, proses, output, outcome, dan benefit, dengan tetap melihat perencanaan yang bersifat bottom up, yaitu menampung jaringan aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan top-down planning dan rolling planning. Kemudian melihat kondisi anggaran yang sangat minim. Di tengah terpaan defisit yang terlalu besar, Bupati Tapanuli Selatan segera memperbaiki manajemen penganggaran yang mampu melihat korelasi antara anggaran dan kualitas pembangunan yang fokus pada program prioritas. Kemudian beliau melihat perlunya mencari sumber-sumber pembiayaan yang mampu mengatasi problematika sumber-sumber penerimaan pembiayaan dan belanja ke berbagai stakeholder yang sah. Di tengah-tengah kesulitan tersebut, beliau dihadapkan kepada tuntutan ditetapkannya Undang-Undang 37 tahun 2007 tentang pembentukan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang 38 tahun 2007 tentang pembentukan pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang salah satu pasal mengamanatkan ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok. Dengan langkah yang sangat taktis dan strategis, beliau melakukan negosiasi dan strategi yang cukup brilian sampai terbitnya SK Menteri Kehutanan nomor 244 tahun 2011, yaitu tentang penetapan kawasan seluas 271 hektar. Itu pun menghadapi kritikan-kritikan tajam yang menghendaki lokasi perkantoran itu berada di kawasan sekitar kota Sipirok, bahkan dihadapkan kepada tuntutan-tuntutan di peradilan. Semua itu dapat diselesaikan dengan baik. Di tengah kesabaran, ketabahan, dan ketegaran, beliau akhirnya mampu meyakinkan publik sehingga 12 Agustus 2012 dimulai pembangunan komplek perkantoran yang ditandai dengan pemancangan tiang pertama yang dihadiri oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri serta tokoh-tokoh masyarakat Tapanuli Selatan yang berada di perantauan. Dengan waktu yang cukup cepat, tepatnya tanggal 12 Agustus 2014, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan secara bertahap mulai bertugas di wilayah perkantoran Sipirok
Dan pada tahun 2016, semua organisasi perangkat daerah telah bertugas di Komplek Perkantoran Tapanuli Selatan, yang konon kabarnya dijuluki sebagai kantor terindah di Indonesia setingkat kabupaten. Berkat kerja keras dan ketekunan, didukung etos kerja yang mumpuni, pada tahun 2014, opini disclaimer itu telah berubah menjadi opini wajar tanpa pengecualian, yang kini sudah berada pada 6 kali berturut-turut dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian. Tepatnya pada hari Kamis 5 November 2020, Tapanuli Selatan telah mendapat penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia Plakat Pena Emas dalam posisi 5 kali berturut-turut. Sekarang sedang mempersiapkan 2 opini WTP wajar tanpa pengecualian sebagai modal untuk meraih pena emas berikutnya. Berikut kami sampaikan kaleidoskop sebagai perjalanan panjang tugas-tugas Bupati Tapanuli Selatan dalam melakoni kegiatan di berbagai bidang. Penyelenggaraan pemerintahan antara perencanaan dan penganggaran menunjukkan APBD mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. BPKAD terus menjaga kesesuaian standar akuntansi pemerintahan yang akuntabel, memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap asas dan aturan, serta tepat waktu dan tepat sasaran. Pengelolaan keuangan telah memberlakukan layanan Cash Management System atau CMS, serta No Cash Go Digital. Kemudian dari sisi pengawasan dan pemeriksaan, Tapanuli Selatan telah berada pada level 3 sebagai hasil yang ditetapkan oleh BPKP sesuai dengan laporan penilaian sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Dalam penegakan disiplin, kita telah menggunakan absensi PESFRIN yang bisa menjawab akurasi kehadiran, dan setiap hari Senin dan Rabu kita melaksanakan apel gabungan untuk mengontrol kehadiran pegawai dan membangun loyalitas, dedikasi, dan komitmen kerja yang baik. Dalam upaya pembinaan pemberdayaan masyarakat desa, kita kedepankan gerakan terobosan pembangunan desa dengan konsep Desa Membangun sesuai dengan nawacita ketiga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dapat kami sampaikan, pengelolaan dana desa Tapanuli Selatan telah mendapat penghargaan terbaik dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta telah mendapat berbagai penghargaan-penghargaan lainnya. Dalam upaya pencapaian visi Tapanuli Selatan Sehat, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus melaksanakan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana kesehatan, dan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Kepesertaan JKN KIS yang terdaftar pada BPJS Kesehatan berada pada posisi tertinggi di Tapanuli bagian selatan, yang sampai saat ini berada pada angka 35.539 jiwa. Kemudian kami sampaikan, akseptor KB terus meningkat sehingga untuk mengatur jarak angka kelahiran dan menekan pertumbuhan penduduk telah menunjukkan keberhasilan. Kini kita telah mendapat berbagai penghargaan, termasuk penghargaan Manggala Karya Kencana dari Wakil Presiden Republik Indonesia, pembangunan bidang pendidikan sesuai dengan visi Tapanuli Selatan Cerdas. Pembangunan pendidikan lebih diarahkan pada program peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan sarana prasarana pendidikan, dan pemerataan kesempatan belajar. Kemudian dalam mendorong minat baca siswa, kita telah membangun perpustakaan Profesor Lafran Pane yang langsung diresmikan oleh Kepala Badan Perpustakaan Nasional Bapak Syahrul Bando, yang juga dihadiri tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Insinyur Akbar Tanjung, Profesor Dr. Hari Azhar Aziz, anggota BPK Republik Indonesia, dan tokoh-tokoh lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita telah mendapat penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka, dan kita telah mendapat penghargaan 1 unit mobil perpustakaan keliling yang langsung diserahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam upaya pencapaian visi Tapanuli Selatan Sejahtera, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus berbenah diri
untuk membangun infrastruktur kePU-an dan perumahan dan permukiman rakyat, sehingga data telah menunjukkan kondisi jalan mantap 986 km. Kemudian pembangunan sektor pertanian, baik intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, dan diversifikasi pertanian telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Jalan usaha tani dan jalan usaha produksi telah berada pada posisi yang baik. Tapanuli Selatan telah mendapat indikasi geografis kopi dari Kementerian Pertanian. Kondisi ketahanan pangan telah menunjukkan daerah surplus beras didukung komoditi-komoditi pangan lainnya. Kemudian di bidang perikanan menunjukkan bahwa produksi budidaya air tawar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari sisi lingkungan hidup, kita telah memiliki tempat pembuangan akhir sampah di Sipirok, dan kita telah memiliki TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu di Batang Toru. Dan kini kita sedang membangun kebun raya Sipirok seluas 90 hektar. Yang tidak kalah pentingnya, kita telah mendapat penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam program pembangunan bidang perdagangan, koperasi, dan UKM, kita telah melakukan kerjasama pengembangan produk unggulan dengan Bank Indonesia. Kita telah memiliki galeri batik dan tenun, dan akan terus kita kembangkan pembinaan koperasi dan UMKM agar muncul wirausaha baru. Pembangunan bidang perindustrian lebih diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah berbasis lokal. Kita telah kembangkan sentra-sentra industri berbasis kewirausahaan. Selain itu telah berkembang pabrik kelapa sawit dan pengolahan karet atau krim rubber. Dan juga telah kita bangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro kurang lebih 16 unit. Dan juga pembangkit listrik tenaga surya. Dan sekarang kita telah dorong percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Sementara di sektor pertambangan sangat didukung keberadaan PT Agincourt Resources di Batang Toru. Bidang pembinaan ketenaga kerjaan diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. Hal ini didukung oleh perusahaan-perusahaan yang berada di Tapanuli Selatan. Yang tidak kalah pentingnya perlu kami sampaikan bahwa Tapanuli Selatan telah mendapat penghargaan peringkat 3 Indonesia Paritrana Award, sehingga kita mendapat hadiah 1 unit mobil dari BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kemudian pembangunan di bidang kepariwisataan, pemuda, dan olahraga diarahkan pada konsep Tourism for All atau pariwisata untuk semua. Kini kita telah membenahi pengembangan potensi kepariwisataan seperti objek wisata air terjun Si55, objek wisata Tor Simago-Mago, objek wisata Aiksi Journey, objek wisata Danau Siais, dan air terjun Simatutung, objek wisata Sibiobio Area, serta objek wisata lainnya. Selanjutnya bidang penanaman modal. Perlu kami sampaikan bahwa penanaman modal asing terbesar di Sumatera Utara berada di Tapanuli Selatan. Kemudian dalam pelayanan terpadu satu pintu, kita telah menggunakan sistem aplikasi Sipasada yang pada saat launching dihadiri oleh Koordinator KPK Wilayah Sumatera, Bapak Aldin Shah Nasution. Sekarang kita sudah berbenah diri masuk ke aplikasi OSS yang berlaku secara nasional. Pembangunan bidang sosial diarahkan pada jaminan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Tren telah menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah penerima bantuan sosial seperti Rastra, BPNT, bantuan sembako KPM atau keluarga penerima manfaat, serta bantuan PKH lainnya. Kemudian dapat kami tambahkan, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan pembinaan organisasi sosial keagamaan terus kita laksanakan. Selanjutnya, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita telah memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya serta penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat nasional. Pembangunan bidang penanggulangan bencana diarahkan pada konsep peduli bencana dengan menerapkan manajemen penanggulangan bencana. Kita telah memiliki tim penanggulangan bencana daerah dan tim reaksi cepat serta pemulihan pasca bencana.
Demikian kilas balik senarai dan kaleidoskop perjalanan panjang tugas-tugas pengabdian refleksi 10 tahun Bupati Tapanuli Selatan, Bapak Syahrul M. Pasaribu, Sarjana Hukum.